Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini meyakini bahwa dukungan Joko Widodo ini kepada kubu Ganjar Pranowo. Tapi di satu sisi, kubu 02 ini Prabowo Subianto juga sejak awal sudah mengusung bahwa akan melanjutkan ini program-program dari Presiden Joko Widodo. Lantas kemana nih suara dari pemilih Jokowi? Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meyakini dukungan Presiden Joko Widodo sejatinya hanya ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkap Hasto pasca digelarnya debat perdana calon presiden 2024. Hasto meyakini bahwa Ganjarlah yang hanya mampu akan menyempurnakan kerja Jokowi. Tak hanya itu, ia juga menyinggung keberadaan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dianggapnya tidak mencerminkan sosok Jokowi. Itu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka ketika Pak Ganjar di NTT, kemudian Pak Jokowi ke NTT, itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang KTP Sakti ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dari polling yang kami lakukan, mencermati seluruh pemberitaan suara-suara dari rakyat di dalam debat kemarin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Sebelumnya hubungan Presiden Jokowi dan PDIP ditengarai memanas pasca anak sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Jokowi pun dianggap tidak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan dan memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahkan sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sosok yang diduga ditujukan kepada Jokowi. Lantas, benarkah dukungan Jokowi kini kembali ke calon presiden yang didukung partai yang membesarkan dirinya, PDIP? Mungkinkah Jokowi mengalihkan dukungannya dari Prabowo Subianto yang secara kasat mata memilih anak sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Prabowo versus Ganjar saling klaim penerus Jokowi. Tema yang kita angkat hari ini ya. Lantas kemana ini suara dari pendukung Jokowi? Ataukah kembali lagi ke Ganjar Pranowo atau tetap di Prabowo Subianto? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Waalaikumsalam Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Ciko Hakim, ini juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Ciko. Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Pak dosen. Assalamualaikum. Selamat pagi Fadil, Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukan mewakili 01 ya, tetap ya. Lagi selama. Orang Madura kan nungguin robek baru ganti. Tapi pertanyaannya yang 2 orang ini nih Mas Adi ya. Iya. Berapa banyak baju biru saat ini dimiliki oleh Habibur Rahman? Dan berapa banyak kemeja putih dimiliki oleh Ciko Hakim? Pertanyaannya Kalau bukan ini itu dari sebenarnya. 2019. Oh, dari 2019. Oke lah. Bang Habib, mendengar nih, apakah memang benar suaranya Pak Jokowi ini akhirnya kembali lagi ke Ganjar, bukan full begitu ke Prabowo Subianto? Diklaim loh langsung oleh sekjennya loh langsung. Itu kan soal akhir ya, jadi semua bisa klaim tapi tanggal 14 baru bisa tahu kita. Ya, cuma kan soal melanjutkan itu kan soal komitmen, melanjutkan capaian legasinya Pak Jokowi itu komitmen kami. Ya. Komitmen kami, sikap kebangsaannya Pak Prabowo dan Pak Gibran bahwa apa yang dicapai Pak Jokowi selama ini sudah sangat baik, sudah sangat on the track ya. Jadi secara umum kita akan melanjutkan dan menyempurnakan ya. Nah, adapun narasi yang sempat beredar misalnya disebut Pak Jokowi neo Orba dan lain sebagainya, tapi sekarang belakangan kita melihat ada hal yang positif
disampaikan Pak Hasto barusan tadi, kalau kami menyimak, apa itu? Kami melihat hal positifnya bahwa harus bawahi apa tuh, Bang? Pak Hasto kembali menekankan bahwa kubunya adalah juga akan meneruskan kebijakannya Pak Jokowi. Ya kan, jadi kami senang dong. Jadi nggak khawatir suaranya terbelah nanti? Itu hal nanti, makanya. Kami senang, ini hal yang positif, artinya dua faksi besar dalam kontestasi pemilu ini sudah dalam frekuensi yang sama kembali. Emang tadinya nggak sama ya? Ya, saya nggak tahu. Tapi ini mau mengatakan 2 lawan 1 kayaknya. Jadi sudah dalam frekuensi yang sama kembali, bahwa akhirnya kegalauan kita kegalauan sebagian besar masyarakat, jangan sampai pemilu ini kita semua kembali ke titik nol, ya kan? Jangan sampai kita mengulangi kembali periodisasi yang 10 tahunan ekstrim to ekstrim, begitu 10 tahun ganti rezim, ekstrim lagi, ganti kebijakan dan lain sebagainya. Makanya kan kita capai targetnya Indonesia Emas 2045. Nah, itu kan keberlanjutan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Positif sekali Bang Habib pagi hari ini nampaknya ya. Tapi benar atau tidak positifnya, saya ingin coba. Bang Habib kan menyimak ya. Paksa enggak nih. Nah, itu dia Bang Ciko. Bang Habib kan menyimak. Bang Habib tuh kita undang di TV One untuk nonton bersama debat waktu kemarin itu kan, Bang. Menurut narasi dari seorang Ganjar Pranowo, menurut Anda apakah memang ia menampakkan keberlanjutan program-program Jokowi atau tidak? Masalah pupuk aja tuh udah beda kayaknya deh. Iya, makanya kan kita melihat yang paling update. Walaupun waktu debat kemarin kan kita lihat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Padahal kan secara umum kan menurut kita kondisinya sudah on the track. Termasuk soal hukum. Ya kan, banyak hal baru kita capai, soal KUHP, soal restoratif justice, pergantian perbaikan undang-undang ITE dan undang-undang nomor 1 tahun 46. Itu kan semua sudah jalan yang ingin kita perbaiki dan ingin kita pertahankan. Tetapi 1, 2 hari, 3 hari, terus setidaknya seminggu belakangan ini saya senang dengan pernyataan sahabat-sahabat kami dari PDI Perjuangan. Pernyataan dari PDI Perjuangan. Ya, Pak Hasto tadi yang disampaikan. Tapi relate dengan pernyataan Ganjar Pranowo? Ya, saya nggak tahu, nanti dikonfirmasi aja Bang Ciko ya. Tapi kita senang lah ya. Kalau kami ini kan memandang surprise pagi ini dari Bung Habib. Memandang secara optimis. Cara pandang kami itu optimis ya kan. Kalau sama-sama satu frekuensi kan tinggal yang mana yang menang aja. Ya enggak? Kalau kami menang, alhamdulillah dapat mandat dari rakyat. Ya kan, kalau Pak Ganjar yang menang ya kita dukung. Gitu kan? Kita dengarkan dulu suara dari Bang Ciko. Keren. Gimana nih Bang Ciko nih? Ya kan memang begitu. Dibilang sudah satu frekuensi. Jadi pagi ini ada elemen of surprise nih dari Bung Habib. Ya kan? Jadi kita bingung nih lah, padahal udah siap-siap kan. Bang Ciko, gayung bersambut. Jadi gini, kita bicara, saya setuju dengan Habib tadi bahwa kita nggak bisa bicara kemana suara pendukung Pak Jokowi hari ini, karena memang hasil-hasil survei juga banyak yang berbeda ya. Perbedaannya terlalu tinggi, bahkan melebihi margin of error masing-masing lembaga survei. Tapi kita bicara dari awal aja lah sih, kita bicara sosok. Kita bicara sosok bahwa yang mempunyai ideologi kerakyatan ini kan sesuatu yang built-in. Built-in artinya apa? Orang-orang yang pernah hidup miskin, orang-orang yang pernah berjuang dari bawah sampai ke titik sukses ya. Nah, kita itu ada persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, ini semua adalah orang-orang yang paham betul bagaimana menjadi miskin dan apa yang mereka butuhkan ketika mereka miskin untuk mencapai suatu titik sukses. Sehingga itu program-program itu bisa dicerminkan oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud dalam visi misi kami gitu. Ketika kita bicara beasiswa, kita bicara satu sarjana untuk satu keluarga miskin, kita bicara hal-hal seperti itu. Nah, KTP dan sebagainya. Dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kita bicara soal siapa sih PDI Perjuangan, siapa sih Pak Jokowi. Mereka kan satu kesatuan ya, sejak pemilihan wali kota Solo pertama, kedua maupun gubernur DKI Jakarta 2 kali mencalonkan presiden. Nah, ini PDI Perjuangan adalah partai yang paling dekat dengan sosok Pak Jokowi dan menyatu dengan sosok Pak Jokowi dan juga mendukung pemerintahan Presiden Pak Jokowi selama 2 periode ini. Tapi kan dengan segala kesuksesan dan dengan segala ketidaksuksesannya lain-lain. Kita harus terima itu. Nah, kalaupun sempat ada tambahan narasi ketidaksuksesan gitu ya. Tapi kan itu juga menjadi tanggung jawab kami ya, gitu ya. Jujur masih menjadi tanggung jawab. Tentu, karena kita masih berada di kabinet. Tapi dan kita juga dalam Ganjar Pranowo sering di beberapa kesempatan kok
narasinya justru malah tidak sejalan. Orang itu kalau terlalu cinta, kalau disakitin dikit tuh ada ngambek-ngambeknya, ya kan? Tapi itu ngambek loh, bukan cerai. Ya kan? Dalam arti masih bisa kembali lagi bos. Biasanya gitu. justru baikan lebih hangat lagi ketika udah baikan. Nah, ini yang memang masih cinta belum cerai, tapi kan buat yang diterima oleh yang lain itu kan bisa baper loh orang. Takutnya bisa pindah ke lain hati. Makanya ada acara TV itu saya ngomong di sini kan gitu. Nah, ini yang kita lihat ke depannya, bahkan di dalam visi misi kami tidak ada yang menyatakan sama sekali bahwa perubahan total. Semuanya adalah keberlanjutan tapi dengan percepatan dan dengan penyempurnaan. Jadi tidak ada yang kita bilang, oh kita nggak suka program ini, kita akan ganti. Nggak ada. Tapi Karena kita bicara soal KTP Sakti misalnya, yang sekarang menjadi andalan kami. Itu semua adalah bukan perubahan, itu adalah menyatukan semua kartu-kartu menjadi dimasukkan ke dalam nomor induk kependudukan. Sehingga masyarakat tidak lagi harus membawa banyak kartu. Penyempurnaan lah penyempurnaan gitu ya. Penyempurnaan, pemudahan bagi masyarakat. Jadi sebenarnya Bang Ciko, goes without saying bahwa yang paling Jokowi itu ya Pak Ganjar dengan segala metode kampanyenya seperti belusukan, bahkan belusukan plus dengan menginap di rumah warga. Jadi ya itulah. Bang Tapi Ciko, kembali lagi ntar tanggal 14 bukan cara dari ya kan, bos? bukan cara dari PDIP ya, melihat tadinya suaranya dari pendukungnya Pak Jokowi sudah banyak ke Prabowo, sehingga nampaknya harus perlu lagi nih ada kedekatan antara PDIP dan juga Jokowi sehingga pendukungnya lari juga ke Ganjar. Saya nggak mau menafikan bahwa ada unsur itu. Ya tentu aja. Kita kan justru dalam kampanye justru kita melihatkan segala macam. Tapi itu bukan perubahan strategi yang sulit buat kami, karena memang pada dasarnya kita cinta, saling cinta gitu ya, Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Jadi ini hal yang natural aja lah gitu. Oke, tapi Anda tetap mengklaim kan penerus Jokowi, pelaksana segala pemikiran visi Pak Jokowi adalah Prabowo Subianto. Jadi untuk sesuatu yang baik ya kan ya, kita bukan saling klaim, tapi kita menunjukkan komitmen, ya kan. Bukan persoalan siapa dekat dengan siapa, tapi komitmen. Pak Prabowo kemarin dekat mah siapapun juga bisa dekat. Ngobrol kan dengan saya ada di forum seperti ini kecil. Saya bingung waktu awal ini apa namanya di kabinet ya. Ini seolah-olah ini Pak Jokowi itu sudah membaca ya buku-buku kita, Paradoks ya kan, buku-buku yang ditulis Pak Prabowo dan tim ya kan, manifesto Gerindra, karena pola pemikirannya sama. Ya, misalnya gini, paling seru ini soal hilirisasi. Lah itu kan yang kita bicarakan sejak dahulu, gitu kan ya. Artinya gini Pak, ketika kita bicara dalam konteks ideologis, bicara sesuatu yang baik, memang secara alamiah akan timbul kesamaan-kesamaan, ya kan ya. Dalam format pemikiran maupun dalam ketika kita kilas balik ke belakang track recordnya, gitu kan. Kalau Pak Jokowi punya belusukan versi sipilnya, misalnya kan ya. Ketemu ke masyarakat pasar-pasar, Pak Prabowo belusukan versi militernya ya bersama pasukannya. Itu Pak Prabowo itu kan dulu dikenal sebagai perwira yang jarang ngantor di office-nya, tapi keliling ke perbatasan, turun ke lapangan bersama prajurit yang paling rendah, mengecek penduduk dan sekitarnya. Tapi yang paling penting tadi soal ideologi ya kan dan pemikiran kurang lebih sama gitu loh, yang disampaikan dan dilakukan Pak Prabowo, yang dipikirkan dan dilakukan Pak Prabowo dengan yang dipikirkan dan dilakukan Pak Jokowi. Oke, Mas Hadi, mereka mengatakan ideologi udah sama dan lain sebagainya begitu. Tapi kayaknya dasar mengatakan kesamaan itu pasti berbeda-beda ya mungkin ya. Kita ulas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami akan kembali.